Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi penyajian data dalam bentuk diagram maupun tabel, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki subbab baru dari statistika. Jadi statistika ini ada 3 hal nih yang dipelajari. Ada yang disebut dengan ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Untuk kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data. Jadi yang disebut dengan ukuran pemusatan data ini ada 3 hal nih. Yang pertama ada yang disebut dengan min. Min itu rataan, median itu nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari ukuran pemusatan data dalam bentuk data tunggal maupun data kelompok. Untuk pertama kita review dulu materi min, median, modus pada data tunggal. Min itu rataan. Nah, untuk data tunggal, rataan ini rumusnya itu biasanya kita tinggal menjumlahkan saja datumnya lalu dibagi dengan banyaknya datum. Atau kalau misalnya kita simbolkan dalam bentuk matematika, min itu lambangnya X bar. Nah, ini kita simbolkan dalam matematika kan berarti penjumlahan dari datum-datumnya, berarti sigma XI, di mana XI-nya ini adalah datum ke I dibagi N. N ini banyaknya datum. Nah, di sini Ibu kasih keterangan ya. Nah, jadi X barnya itu rataan atau min. XI-nya itu datum ke I, N-nya banyaknya datum. Nah, selanjutnya bisa juga kalau misalnya model yang pakai rumus ini tuh kalau datanya modelnya berjejer gitu, misalnya ada data nilai ulangan siswa 2, 4, 6, 5, 2 gitu. Nah, rataannya berapa? Nah, kita pakai rumus yang ini, berarti kan caranya itu X barnya sama dengan sigma XI, artinya penjumlahan dari datum-datumnya ini. Jadi 2 disebut, ini disebut datum pertama, 4 berarti datum kedua, 6 datum ketiga, 5 ini datum keempat, 2 yang ini datum kelima. Berarti sigma XI itu artinya sama aja 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2 dibagi N-nya itu banyaknya datum. Berarti banyaknya datum ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, nanti tinggal dihitung saja. 2 tambah 4, 6. Tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17. Ya benar, 17 tambah 2. 17 tambah 2, 19. Jadi 19 per 5. Nanti bisa kita ubah menjadi pecahan desimal berapa? 4, berapa? Kurang dari 4 berarti 3,8. Jadi rataannya 3,8. Atau kalau nanti bentuknya itu ada dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal, nanti kita bisa pakai rumus yang kayak gini. Jadi X barnya ini sigma
Kan kalau berupa tabel distribusi frekuensi data tunggal, dia ada frekuensi. Jadi rumusnya itu sigma xi dikali fi per sigma fi. Tuh. Sama keterangannya, xi-nya ini adalah datum ke i, fi ini frekuensi. Jadi tambahin aja di sini, fi-nya itu frekuensi. Tuh. Jadi contoh soal yang ini tuh kalau misalnya datanya tuh berupa tabel, misalnya di sini ada nilai, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ini frekuensinya. Misalnya yang nilainya 4, 5, 6 gitu. Yang nilainya 4 ada 2 orang, yang nilainya 5 ada 4 orang. Yang nilainya 6 ada 4 orang. Berapa X barnya gitu, rata-ratanya. Berarti caranya nilai ini kita anggapnya ini XI-nya. Ini kan artinya nilainya 4 ada 2, nilainya 5 ada 4. Berarti kalau kita jajarin bisa aja kan. Tapi nanti kalau datanya ada frekuensinya banyak kan kita jajarin itu kan lama. Jadi cara cepatnya itu tinggal kita kaliin aja kan, sigma xi dikali fi berarti 4 dikali 2. Jadi di sini kita tambahin lagi kolomnya xi sama fi. Ini kita tambahin. 4 kali 2, 8. 5 kali 4, 20. 6 kali 4, 24. Nah, di sini kita cari sigmanya nih. Sigma xi kali fi. Nah, nanti kamu dirapihin ya di buku catatannya. Berarti ini berapa nih? 12, 152 kan? Nah, sekarang kita cari sigma fi-nya. Ini kan f-nya, berarti sigma fi. Sigma itu artinya penjumlahannya ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 4. Jadi sigma fi-nya itu 10. Jadi rataannya itu adalah berapa? 52 dibagi 10 atau berapa? 5,2 nih. Nih, jadi gitu ya. Selanjutnya itu median. Median ini nilai tengah. Nah, kalau mau mencari median, datum-datumnya itu harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus kita juga harus perhatikan dia banyaknya datumnya ganjil atau genap gitu, karena nanti rumusnya berbeda. Sebenarnya nggak pakai rumus juga bisa gitu. Jadi biasanya kan kita kalau cari median itu misalnya ada data gini ya. Ada data 2, 8, 10, 5, 6, 7, 4 gitu ya. Nah, kalau ada data kayak gini, kalau kita mau cari mediannya, berarti kita harus pertama urutkan dulu. Nah, yang paling kecil berapa? 2 kan. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, kalau nggak pakai rumus, kita tinggal pasang-pasangin aja nih. Misalnya nih, 2 kan nanti sama 10 nih pasangannya. 4 sama 8. 5 sama 7. Yang nggak punya pasangan 6 kan? Berarti 6 ini adalah mediannya. Enamnya ini median. Terus ya dihapus. Ya, jadi ini yang disebut median. Itu. Terus kalau misalnya banyaknya datumnya genap.
misalnya ada data ini 1, 4, 3, 8, 5, 9, 12, 10. Ini banyak ya datum genap nih. Berarti langkah pertama apa? Urutkan dulu. Nah, setelah diurutkan, kita urutkan dulu nih 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Nah, setelah itu kita pasang-pasangin lagi nih. 1 sama 12, 3 sama 10, 4 sama 9, 5 sama 8. Nah, kan udah ya. Nggak ada sisanya ya, berarti mediannya itu ada di tengah-tengah sini. Jadi mediannya itu adalah 5 ditambah 8 dibagi 2. Berarti 13/2 atau 6,5 gitu. Atau nih ya, kalau kamu mau pakai rumus, jadi rumusnya median, kalau misalnya banyak datumnya itu ganjil, mediannya ini letak datumnya ini ada di datum ke n tambah 1/2. Tapi kalau banyak datumnya genap, ini mediannya ada di datum ke n/2 ditambah datum ke n/2 tambah 1 dibagi 2. Oke, nulis harusnya di tengah-tengah. Ya, gitu. Nah, contohnya misalnya ini tadi berapa banyak datumnya? Ganjil kan, n-nya 7 nih yang ini. Ya kan? Berarti dia letak mediannya itu datum ke 7 tambah 1 dibagi 2. Berarti 7 tambah 1 8. 8 dibagi 2 4. Berarti letaknya di datum keempat. Tapi datumnya ini harus yang sudah diurutkan. Jadi datum keempatnya mana? 1, 2, 3, 4, 6 kan? Tuh, jadi sama. Kalau yang ini kan banyaknya datumnya genap. Ada 8 nih. Berarti mediannya itu datum ke 8/2. Berarti datum keempat ditambah datum keempat ditambah 1. Berarti datum ke-5. Ditambah datum ke-5 per 2. Ini maksudnya ini ya, ini pakai kurung. Tuh. Nah, jadi datum keempatnya mana yang udah diurutkan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ditambah datum kelimanya itu 8 dibagi 2. Jadi sama kan hasilnya 13/2 gitu. Jadi boleh pakai rumus atau boleh pakai cara yang seperti ini, sama aja hasilnya. Untuk median pada data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, ini tabel distribusi frekuensi data tunggal, maka cara mencari mediannya, ini kita bisa menggunakan rumus itu. Jadi ini kan misalnya soalnya kayak gini ya datanya ini, yang ditanya mediannya. Jadi yang nilai ini kan maksudnya yang nilainya 4 ada 2, yang nilainya 5 ada 8, yang nilainya 6 ada 4, yang nilainya 7 ada 6, kan kita sebenarnya bisa jajarin gini kan. Jadi yang 4 ada 2, yang 5 ada 8 gitu kan.
Nah, tapi kan ini kan panjang gitu. Nah, maka disajikannya dalam bentuk tabel kayak gini, kita pakai rumus aja. Kita cek dulu banyaknya frekuensinya berapa, banyaknya datumnya gitu ada berapa. Jadi ini kita cari sigma F-nya. Berarti 2 tambah 8, 10 tambah 4, 14 tambah 6, 20. Oh, ini banyaknya datumnya genap. Berarti untuk cari mediannya, kita bisa pakai rumus yang genap itu tadi. Berarti datum ke 20/2 ditambah datum ke 20/2 tambah 1 dibagi 2. Atau letaknya berarti ada di datum ke 10 ditambah datum ke 11 dibagi 2. Nah, datum ke 10 yang mana nih? Nah, ini kita bisa cek. Yang nilainya 4 kan ada 2, berarti datum pertama sama datum kedua itu nilainya 4. Yang nilainya 5 itu dimulai dari datum ke 3 kan, sampai datum yang ke 10 berarti ya. Kan tambah 8, jadi ini sampai datum ke 10, jadi ini sampai datum ke 1 ke 2, yang ini dari datum ke 3 sampai datum ke 10, yang ini berarti mulainya dari datum ke 11 ya. Datum ke 11, 11, 12, 13, 14 ya kan, sampai datum ke 14, yang ini sampai datum yang ke 20, jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti kalau datum ke 10 posisinya, oh ada di sini nih. Nih datum ke 10-nya kan. Nih datum ke 10-nya ada di sini posisinya. Ya kan? Berarti datum ke 10-nya itu adalah 5. Ditambah datum ke 11, oh datum ke 11-nya berarti posisinya udah di nilainya 6 gitu. Berarti ini. Tuh. Jadi ini tambah 6 dibagi 2 atau 5,5. Coba kalau misalnya datumnya datum ke berapa? Datum ke 8 berapa? Berarti nilainya ya 5, karena ini dari datum ke-3 sampai datum ke-10 nilainya itu 5. Gitu. Selanjutnya itu modus. Modus ini adalah datum yang paling sering muncul. Kalau misalnya 2, 3, ada data nih, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, kalau di sini kita lihat berarti datum yang paling sering muncul mana? 2, 3, 4, 5, atau 6? Nah, 4 kan? Jadi ini modusnya 4. Kalau misalnya datanya itu 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Berarti modusnya, nah yang ada 2 nih, 2 sama 3. Modusnya berarti 2 dan 3. Kalau misalnya datanya berupa tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi di sini ada nilai, di sini frekuensi. Nih, misalnya 60, 70, 80, 90. Ini 5, 8, 12, 7. Berarti modusnya berapa? Lihat aja frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak mana nih? 12 kan? Berarti yang paling sering muncul itu nilainya 80. Kalau misalnya kayak gini, ini nilai, terus ini 60, 70, 80, 90. Ini frekuensinya 3, 3, 3, 3. Modusnya apa?
sama semua kan, berarti dia ini karena sama semua berarti kan tidak ada yang paling sering muncul. Jadi kalau pada data ini tidak ada modusnya, tidak ada. Gitu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.